Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan coba melakukan refleksi diri berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wase Sukresno, asal instansi SMA Negeri 1 Juwana, calon guru penggerak angkatan 7. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama berkaitan dengan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana memandang diri sebagai guru jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk yang pertama tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, itu adalah tentang tujuan pendidikan ini sejatinya tidak hanya bertitik pada pencapaian nilai. Pendidikan ini memiliki perspektif yang luas untuk membantu siswa-siswi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan makhluk sosial. Maka, dalam melakukan pendidikan ini, sebenarnya manusia melakukan usaha untuk mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan dasar penting yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat dan berbudaya. Kemudian intisari yang kedua, seorang pendidik menjadi figur yang menuntun siswa dalam bertumbuh dan membentuk lakunya dalam kekuatan kodrat anak. Perumpamaan bahwa siswa adalah benih dan guru sebagai petani. Optimal atau tidak siswa dalam pendidikan dibutuhkan peran guru yang mampu menyiapkan situasi dan kondisi belajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan setiap siswa, menurut dengan bakat dan minat setiap siswa. Seorang pendidik diharapkan secara bijaksana dapat mengadaptasi inovasi belajar baru yang sesuai bagi siswa. Kemudian untuk intisari yang ketiga, pendidikan diharapkan menyesuaikan dengan kodrat alam, isi, dan bentuk lingkungan anak, serta kodrat zaman, isi, dan irama. Dalam melakukan pendidikan yang menyesuaikan dengan kedua kodrat tersebut, kita sebagai pendidik tidak mengabaikan sifat dan bentuk siswa, tapi juga tetap berinovasi menyesuaikan isi dan irama perkembangan zaman. Mempersiapkan siswa memiliki keterampilan abad 21 dengan kita wajib menyaring pengaruh global dengan tetap mempertahankan kearifan lokal sebagai bangsa Indonesia. Kemudian untuk intisari yang keempat, memiliki budi pekerti sebagai seorang pelajar juga sama pentingnya. Cipta, rasa, dan karsa akan berpadu saat pelajar menciptakan karya. Keluarga adalah tempat utama bagi pelajar dalam berlatih kecerdasan budi pekerti yang berguna dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, peran orang tua dalam memberikan teladan, tuntunan, dan pengajaran menjadi kunci terbentuknya kecerdasan budi pekerti dan karakter baik anak. Selanjutnya untuk intisari yang kelima, pada kegiatan pendidikan, selain ilmu pendidikan, sejatinya bagi pendidikan anak usia dini, berada dalam dunia permainannya. Dalam mendidik anak usia dini, kita dapat menggunakan taman anak yang merupakan gabungan metode Montessori dan Froebel yang ada di bangsa sendiri, yang selaras dengan kehidupan bangsa Indonesia. Yang keenam, pendidik adalah perubah
kebudayaan dengan cara menyampaikan pendidikan yang menyesuaikan dengan kodrat alam siswanya, mengikuti kodrat zaman yang berinovasi dan menjaga identitas bangsa Indonesia, serta menciptakan siswa yang cakap keterampilan abad 21. Selain itu, pendidik mensupport siswa dengan menciptakan pembelajaran yang holistik dengan mencakup cipta, rasa, dan karsa demi terciptanya kebijakan siswa. Kemudian bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Proses pembelajaran yang mampu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa dilaksanakan dengan salah satunya ing ngarsa Sang Tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Mengetahui dan bakat dan minat setiap siswa kita, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sehingga pembelajaran dapat sesuai dengan karakter lingkungannya, namun dapat memberikan dampak perkembangan yang baik pula. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, sebaiknya siswa tidak merasa berada dalam tekanan. Kita memberikan kegiatan yang berhubungan dengan cipta, rasa, dan karsa, serta menumbuhkan budi pekerti. Nah, kemudian bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, seorang murid dapat mengembangkan potensi dengan guru sebagai fasilitator, memberikan kesempatan untuk murid dapat belajar sesuai gaya belajar yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, murid diberi kesempatan untuk dapat belajar sesuai dengan bakat dan minatnya tanpa dibatasi keharusan dalam menguasai suatu hal. Murid diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam hal ini, sehingga murid dapat dikatakan mendapatkan yang namanya merdeka belajar yang sesungguhnya. Ya, sekian, terima kasih tentang refleksi diri berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya, Wase Sukresno, sebagai CGP Angkatan 7, salam bahagia dan semangat, salam guru penggerak.